Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naufal Aulia Rahman dengan NIM 2205176058. Jurusan saya Program Studi Pendidikan Komputer 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Munawwarman. Baik, di sini saya akan melakukan sesi wawancara dengan guru sekolah saya, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah e-learning dengan dosen pengampu Bapak Eko Subastian, SPD Enkom. Baik, di sini ada Bapak guru dari sekolah saya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi perkenalkan, nama saya Harun Al-Rasyid. Jadi saya sebagai guru sekaligus kajur atau kepala prodi di jurusan TKJ di sekolah SMK Ketapang Bintaro. Nah, itu tadi perkenalan dari Bapak Harun ya, guru TKJ di SMK Ketopong Tenggarong, dan sekaligus kajur. Ya. Baik, mungkin kita langsung saja di sesi wawancaranya. Di sini ada sekitar 7 pertanyaan, Pak. Jadi pertanyaan pertama saya yaitu bidang sekolah apa di SMK Ketopong ini yang ditekuni atau sedang dijalani sekarang? Kalau misalnya untuk bidang itu lebih kepada IT, walaupun jurusannya ada 4 sebenarnya. Jurusannya kan ada yang namanya TKJ, RPL, akuntansi, sama bisnis daring dan pemasaran. Tapi semuanya semakin lama semakin menjurus ke yang namanya IT. Jadi lebih dominan yang IT, Pak. Iya. Nah, pertanyaan kedua ini, Pak, media learning atau media pembelajaran apa yang digunakan di SMK Ketopong? Banyak. Salah satu contohnya kami pakai yang namanya website Oreview, namanya oreview.com. Ya, itu juga salah satu media pembelajaran yang bisa ibaratnya anak nggak perlu pakai buku tulis lagi nih. Jadi tinggal bisa buka aplikasinya. Siap. Oh, menarik kan? Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga, yaitu di sekolah ini, Pak, media online apa yang digunakan? Misalkan seperti sosial media mungkin atau apa? Kalau misalnya untuk media sosial itu pakai yang namanya mungkin hampir semuanya ya. Iya. Instagram ada, Facebook pasti ada, terus website sekolah pun ada gitu. Jadi hampir semua media online itu digunakan. Berarti kayak Instagram tadi, Pak, ya, Instagram. Iya. Nah, ini pertanyaan keempat, yaitu bagaimana sih, Pak, sejarah e-learning di SMK Ketopong ini? Misalkan kayak kapan dibangunnya, kapan dirancangnya gitu. Kalau misalnya untuk e-learning sendiri itu sebenarnya diawali dari yang namanya pandemi kemarin ya kan. Karena sebelum pandemi itu kita fokusnya medianya itu ya tatap muka. Karena kebetulan ada pandemi juga. Iya. Jadi kita mengikuti alur. Akhirnya terbesit-lah, bisa juga nih kita pakai learning nih, pakai aplikasi, belajar dari rumah. Jadi membatasi yang namanya bertemu gitu. Agar tidak terkontaminasi virus tadi kan? Iya, agar tidak terkontaminasi virus. Oke. Nah, kita lanjutin, teman-teman. Pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana sih, Pak, e-learning yang dijalankan saat ini? Misalkan kayak e-learningnya yang dijalankan saat ini itu prosesnya seperti apa gitu, pembelajaran mengajar. Prosesnya, jadi kalau misalnya karena kita sudah pakai yang namanya aplikasi ya, jadi materi-materi yang dari dulu, misalnya kayak buku modul dan lain-lain itu akan dimasukkan atau diinput ke dalam aplikasi. Jadi ada aplikasi kelasnya gitu ya kan, yang berjadwal.
Jadi ketika jadwalnya memang sudah masuk, akhirnya materi itu terbuka dan anak-anak sudah bisa baca di situ. Jadi nggak perlu lagi pakai buku paket segala macam. Justru ini memudahkan para siswa ya Pak? Iya, sangat. Sangat memudahkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 6. Seperti apa sih Pak cara sekolah ini dalam mengajar di media learning? Misalkan kayak ada via Zoom atau gimana? Ada beberapa cara sebenarnya yang sudah dilakukan sama sekolah ya, termasuk yang tadi yang Nopal bilang kan ada yang namanya Zoom ya. Kami juga pakai Zoom. Terus ada yang pakai Google Meet. Nah, itu sudah kami cobain semua. Sampai kami coba streaming lewat YouTube pun. Oh iya, saya mengalami itu. Nah, itu Pak, testimoni dari para siswa itu gimana? Apakah mereka terbantu gitu atau gimana? Ya, sangat terbantu sebenarnya. Jadi kan mereka nggak perlu lagi yang bawa barang-barang berat nih di tas mereka ya kan. Nah, juga ketika e-learning sendiri pun mereka juga bisa ngerjakan dari rumah gitu. Jadi nggak perlu lagi ke sekolah dulu, harus buka bukunya, nggak perlu lagi gitu. Siap. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan ke-7. Jadi ini mengingat kembali sih Pak. Jadi bagaimana cara SMK Ketopong ini bisa bertahan dan meningkatkan kualitas belajar mengajarnya di masa pandemi kemarin? Jadi sebenarnya pandemi itu masa-masa yang berat ya. Iya, sangat berat tentunya. Jadi gimana sih caranya supaya sekolah ini tetap bertahan? Yaitu pertama tetap menjaga kualitas belajar mengajarnya walaupun terkendala dari yang namanya pertemuan nih, social distancing segala macam. Tapi gimana caranya anak-anak ini nggak cuman di rumah itu stay diam doang gitu. Nah, jadi kami pelan-pelan pertama ngikutin alur yang anak-anak mau kan, misalnya anak-anak ini lebih gampang buka di WhatsApp misalnya. Jadi materi kami masukkan di WhatsApp, ternyata sering tertutup sama chat segala macam. Pindah lagi kami ke platform yang lain. Akhirnya sampai ketemu aplikasi yang memang wah ini bagus nih aplikasinya. Nah, gitu. Jadi anak-anak pun sebenarnya terbantu gitu. Jadi di pandemi itu memang masa-masa yang sulit sih. Iya, sangat. Saya juga mengalami sebagai siswa kemarin itu kan kadang ada juga teman saya yang merasa membosankan gitu, mengantuk gitu, belajar online terus kapan turunnya gitu. Oke, mungkin dari pertanyaan tadi itu saja yang dapat saya tanyakan Pak seputar sesi wawancara kali ini. Oke, baik Pak Harun, terima kasih atas waktunya telah memenuhi tugas wawancara saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, ucapan dan perbuatan. Semoga prosesnya lancar Pak Harun dan jadi itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.